satu hal kebaikan di dunia ini tidak pernah sepi dari orang-orang yang selalu berupaya mencontoh orang-orang soleh, ya, yang jauh daripada sifat-sifat demikian. Nah, kemudian selalu pelajaran yang beliau lalui dalam dakwah beliau ini daripada minal adhiyat atau adhaya, daripada kesulitan-kesulitan yang beliau dalami dalam perjuangan agama Allah ini. In aliman yaftahullahu alaihi bimirasi ilmi nubuwah wa yanzur fi waqil hayat. Seseorang yang berilmu yang Allah telah bukakan untuknya warisan ilmu kenabian, dia melihat kondisi masyarakat dalam kehidupan nyata ini, fayara min zulmatil i'rad anil wahyi, maka terlihat banyaknya orang yang berpaling dari wahyu, dari Al-Qur'an yang Allah turunkan, ya. Di sana banyak sekali paham-paham yang saat itu hululiyah, mazhab sufiyah, hululiyah, ittihadiyah, turuqiyah, bid'iyah, turuqat, ya, tariqat. Kemudian juga paham ahlul kalam, jahmiyah, mu'tazilah, asy'ariyah. Kemudian juga fanatik mazhab muqallid dan muta'assibah. Wa kullu yara anna ma huwa alaihi haq, masing-masing mengaku di atas kebenaran. Summa ya'ti hamilud dhaya' fayukassir haula'i haula. Nah, ibagaikan dia datang orang yang ingin menyelamatkan mereka-mereka ini membawa bendera putih bersih, ya, sehingga menaklukkan mereka dan mereka tersebut, la syakka sayakunu lahu khusum. Jadi ketika Syaikhul Islam berhadapan dengan banyak orang yang beliau kritik, ahlul kalam, syiah, rafidah, mutasawwifah, ya, dan berbagai kelompok-kelompok muta'assibah, nanti akan ada golongan-golongan yang memfitnah beliau dengan tuduhan-tuduhan itu. Di antaranya itu mutasawwifah, ya, kemudian muta'assibah, muqallidah, muta'assibah, kemudian golongan-golongan yang fanatik dengan madhab fikih tertentu, ataupun dari sebagian kelompok mutasawwifah, ini mutasawwifah yang hulu, ya, dari madhab tasawuf, bukan semuanya di sini. Kemudian juga ahlul kalam, ya, kemudian juga syiah rafidah, yang mana kalau kita lihat tulisan-tulisan Islam ini sangat banyak mengkritik pemikiran-pemikiran mereka. Tentu dari sini beliau banyak menghadapi orang-orang yang memusuhi beliau. Nah, mimma ada ila sijini taratan, kadang-kadang beliau ditangkap, wa tarsim alaihi taratan, dan kemudian juga beliau dilarang mengajar, bagaimana munazaratu taratan, ada perdebatan, ya. Wa adiyatuhu bil mihan ukhra, kadang-kadang beliau mengalami penyiksaan, wa igra sufaha, memprovokasi orang-orang bodoh untuk membenci beliau. Dan ini dialami oleh dai-dai di mana-mana, di setiap masa memang begitu, ya. Dia bisa melalui tangan politik mereka melakukan penekanan-penekanan, ya. Nah, semua hal ini pernah dialami oleh Syaikhul Islam Taimiyah. Nah, ini kita akan bahas dulu bahwa tadi kita sebutkan tatkala umur beliau yaitu 32 tahun, ya, setelah beliau kembali dari melaksanakan haji. Dari sini nilai ta'arudh rahimallahu li bi'atis sujud. Dari sini beliau mulai menghadapi tantangan-tantangan, ya, dengan berbentuk ditangkapnya beliau, ya, dan yaitu sekitar khilal arba'ata wa salasina aman, dalam panjang dakwah beliau sekitar 34 tahun itu. Itu mulai pada tahun 693 Hijriah sampai hari wafat beliau. Beliau meninggal di dalam tahanan qal'ah di Damaskus tanggal 20 bulan 11 tahun 728, ya. Jadi Zulqa'dah, 20 Zulqa'dah, ya. Dan beliau pernah ditangkap sebanyak 7 kali. Nah, ini kan kita sebutkan tadi, jadi kapan aja, kenapa alasan beliau ditangkap. Kemudian 4 kali di Mesir beliau ditahan, dan di Iskandaria, dan 3 kali di Damaskus, ya. Total dari masa beliau ditangkap sekitar, ya, semua itu waktunya sekitar 5 tahun, ya. Nah, dan itu adalah dengan cara musuh-musuh yang memfitnah beliau untuk menggunakan kekuatan politik saat itu, mempengaruhi penguasa, membuat laporan-laporan palsu, ya. Nah, kemudian dirinci tahan-tahan beliau. Yang pertama adalah pada tahun 693 di Damaskus, limuddatin qalilah, ini masanya singkat, ya, bisababin waqi'ati Asaf an-Nasrani. Jadi ada kisah ini, orang Nasrani menghina Rasulullah SAW. Kemudian Syaikhul Islam yang melaporkan kepada penguasa saat itu, ya, di dalam kemudian penguasa memanggil orang Nasrani ini dengan juga membawa pengacaranya. Nah, ini disebutkan di situ, membawa pengacaranya, istilah bahasa kita sekarang pengacara, ya. Nah, kemudian ketika dalam perjalanannya, ya, disebutkan di sini itu Syaikhul Islam dengan seorang ulama lain, ya, berkumpul dengan namanya ulama Zainuddin Al-Fariqi, yaitu Syekh Darul Hadis. Pada khala ala naib sultan bin Damaskus. Jadi beliau menemui wakil daripada sultan saat itu di Damaskus, yaitu Izzuddin Abiqil Al-Hamawi.
Nah, kemudian fatalaba naib ihdaruhu. Jadi wakil sultan ini meminta supaya orang Nasrani yang tadi itu untuk datang. Fahadara Asaf wa ma'hu mujiruhu Amir Ali'a, ya. Jadi Asaf nama orang Nasrani ini, kemudian dia datang bersama dengan ini orang yang menjamin keamanannya, itu mujiruhu Amir Ali, ya, ini namanya. Tetapi dalam perjalanannya fatarabahum an-nas bil hijarah. Dalam perjalanannya orang-orang melempari dia dengan batu. Ya. Dianggaplah Sulaiman Taimiyah yang memprovokasi itu, sehingga Sulaiman Taimiyah dipanggil oleh naib sultan ini, ya, Naib Taimiyah Al-Afraqi. Kemudian fadarabahuma baina yadayhi. Kemudian beliau berdua, ya, dipukul, ya, warasama alaihima bil azrawiyah sumasdahuma an-naib wardahuma. Kemudian setelah Sulaiman menerima hukuman itu, kemudian dipanggil pula orang Nasrani tersebut, dan orang Nasrani tersebut mengaku masuk Islam. Kemudian di dalam perjalanan dia ke Hijaz terbunuh, ya, dibunuh oleh anak saudaranya sendiri. Nah, setelah kejadian itu Sulaiman menulis kitab As-Sarim Al-Maslul ala Syatimir Rasul. Jadi ada beberapa kisah Sulaiman juga menulis kitabnya karena kejadian. Jadi kejadian tentang kejadian tentang adanya orang Nasrani yang menghina Rasulullah SAW, bagaimana hukumnya orang Nasrani yang menghina, karena orang Nasrani yang dibawa kekuasaan Islam, mereka adalah orang kafir zimmi yang tidak boleh diganggu hartanya, itu ada aturannya dalam Islam. Tetapi ketika mereka mencederai kehormatan Nabi SAW, maka secara hukum Islam dalam fikih dijelaskan para fuqaha, itu adalah bagian dari bentuk bahwa mereka telah melakukan suatu pelanggaran hak untuk diberi keamanan di negeri Islam tersebut. Nah, ini yang terjadi. Maka Sulaiman membahas masalah ini dengan rinci dalam kitab beliau tentang, ya, hal perkara ini, yaitu kehormatan Rasul dan hukum mencela Rasul SAW. Maka beliau menulis kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Nah, ini adalah salah satu asar daripada suatu kejadian yang beliau dihukum gara-gara itu, dan akhirnya beliau menulis kitab, ya. Kemudian kisah yang kedua beliau ditangkap adalah yaitu pada di Qahirah. Di Qahirah, yaitu sekitar 1,5 tahun beliau ditahan di sana, yaitu mulai dari hari Jumat tanggal 26 Ramadan tahun 705 Hijriah, ya. Sujina fi burjin ayyaman. Jadi ada tempat di, apa namanya, kalau burj kita tuh apa, ya, semacam, ya, tahanan lah di sebuah benteng, ya. Kemudian dipindahkan ke dalam Jubbi itu adalah sumur, ya, Qal'a Jabal. Jadi dulu tahanan klasiknya, ya, gitu, dibuat seperti sumur, orang dimasukkan ke dalam itu. Nah, itu pada hari Id itu 1 Syawal tahun 705. Nah, dan bersamanya ada dua saudaranya ikut, yaitu Syaraf Abdullah wa Zain Abdurrahman. Jadi ini saudara Syekh Sulaiman sendiri ikut bersama beliau sampai tahun, yaitu hari Jumat tanggal 23 bulan 3 707. Jadi dari 705 tadi sampai 707 beliau ditahan. Wa kana khadimu tilmizu Ibrahim Al-Ghayani minal murafiqin lahu fi safari ila hadha Misr, ila Misr. Jadi di antaranya adalah beliau memiliki pelayan dan murid beliau Ibrahim Al-Ghayani ikut menemani beliau waktu ditahan di sana. Sebabnya adalah, nah, apa sebabnya? Disebutkan oleh Ibnu Katsir pada tahun 705 Hijriah itu dalam satu majelis yang ketiga. Kalian tubituli min hadzal jami' ini, sebabnya adalah masalatul arsy wal masalatul kalam wa masalatul nusul. Jadi masalahnya adalah beliau bicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah arsy, masalah sifat kalam dan sifat nuzul, ya. Dan wafiah minal mawaqif Abu Tuliyah. Jadi disebutkan dalam kisah itu bagaimana Sulaiman berdebat dengan para orang-orang yang menentang beliau, ya, mendebat beliau. Nah, di antaranya adalah zakar majara fiha anna akhahu Syaraf ibtahala wa Allah alaihim fi hali khurujihim. Jadi di dalam ketika berdebat berdiskusi itu, saudaranya sendiri itu Syaraf yang beliau ikut Abdullah ini berdoa kepada Allah SWT, ya, untuk menimpakan azab kepada orang-orang yang menghukum beliau, yang telah memfitnah beliau. Syekh Islam menegur saudaranya ini, ya, famana'ahu syekh wa qala lahu bal qul Allahumma hab lahum nuran yahtaduna bihi ilal haq. Tapi doakanlah mereka itu, kata Syekh Islam, ya Allah, berilah mereka cahaya yang mereka mendapat petunjuk dengannya kepada kebenaran. Ini satu akhlak yang luar biasa juga, ya, subhanallah, ya. Beliau menghadapi fitnah, tuduhan, di sidang, ditangkap,
kemudian saudaranya memang merasa dizalimi, terasa melihat dizalimi, dan berdoa kepada Allah SWT agar mereka orang zalim ini diberi oleh Allah SWT semacam pelajaran gitu ya. Namun Syaikhul Islam justru memohonkan hidayah buat mereka dan tidak membolehkan saudara untuk mendoakan hal yang buruk ya. Falallahi ma'adhamu min adabin jam. Ini adalah adab yang sangat luar biasa ya. Ini satu pelajaran bagaimana, dan banyak sekali kisah-kisah beliau ya, dan pernah kita ceritakan ketika beliau dipukul dan disiksa oleh, ini ada gerombolan yang diprovokasi gitu, dan sampai beliau pingsan. Kemudian akhirnya orang-orang mencari orang-orang memukul beliau, dan bahkan bersembunyi di rumah beliau sendiri, beliau yang mengamankannya. Dan ini beginilah akhlak ya, seorang ulama ya. Maka beliau sering mengungkapkan, Ahlus Sunnah a'rafun nasi bil haqqi wa arhamun nasi bil khalqi. Ahlus Sunnah itu orang yang memang sangat tahu tentang kebenaran, namun mereka adalah orang sangat sayang kepada makhluk. Nah, itulah Ahlus Sunnah. Dan ini tergambar sendiri di akhlak beliau, dan berapa kali sering ya beliau memberikan maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti beliau, dan mau dibalas oleh orang-orang yang dihukum, sampai beliau tidak mengirim izin. Yang ketiga adalah dalam beberapa hari juga di Mesir beliau ditangkap pada tahun 707 lagi, yaitu tanggal 3 bulan Syawal juga, yaitu isti'da'il sulta alaihi bil mutasawwifa bil Qahirah. Ini adalah orang-orang mutasawwifah di Qahirah melaporkan beliau ke penguasa ya, karena beliau melarang orang istighosah wa tawassul bil makhluqin. Itu melarang beristighosah dengan makhluk, bertawassul dengan makhluk. Nah, gitu. Dan juga tentang beliau bicara tentang Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi seorang orang yang dihukum zindik oleh kebanyakan para ulama dalam pemikirannya. Maka fa'aqida lahu majlisun fakhtalafa hudur baina bara'atihi wa idanatihi. Kemudian di dalam diskusi beliau dikumpulkanlah para ulama-ulama mutasawwifah dan berdiskusi Syaikhul Islam Taimiyah. Maka ketika itu ya, setelah dia dikumpulkan ya, sebagian orang yang hadir itu berbeda pendapat bahwa Syaikhul Islam Taimiyah ini tidak salah gitu. Ada yang mengatakan salah. Nah, di antara yang ya menganggap salah waktu itu adalah termasuk Al-Badruddin Ibnu Jamaah. Ketika itu beliau dipilihkan 3 pilihan saat sidang di Qahirah ini, di sidang para ulama. Ketika beliau berdebat dengan kumpulan para ulama itu, kembali ke Damaskus atau tinggal di Iskandaria dengan syarat-syarat tertentu, atau beliau ditangkap ya. Maka beliau memilih untuk ditangkap, untuk ditahan. Nah, tetapi fa'alah alai jama'atun min rifaqihi liyasira ma'hum ila Damashq. Tetapi orang-orang yang bersama beliau dengan rombongan beliau itu meminta kepada Syaikhul Islam Taimiyah untuk kembali Damaskus saja ya, wa yaqbal syurut wa wafaqahum. Nah, lalu Syaikhul Islam Taimiyah menerima ketika jamaah yang ikut bersama beliau ingin kembali Damaskus saja, tidak usah beliau ditangkap. Kita pilih saja pilihan kembali. Yang pertama yaitu kembali ke Damaskus, atau tinggal di Iskandaria dengan ada syaratnya, atau ditangkap. Dan beliau memilih untuk ditangkap saja, ditahan. Tapi teman-teman beliau atau murid-murid beliau yang bersama beliau ingin kembali Damaskus saja. Nah, ketika sudah dalam perjalanan ya, jadi sebab ini adalah kisah beliau menulis kitab, sebuah kejadian inilah beliau menulis kitab itu Al-Istighosah Al-Ma'ruf bi Ar-Rad Al-Bakri. Jadi kisah ini beliau tulis juga dalam sebuah kitab untuk mengumpulkan diskusi itu dalam sebuah tulisan. Itu tulisan beliau tentang kitab Istighosah atau Ar-Rad Al-Bakri. Jadi ada 2 kitab yang sudah kita kisahkan. Yang awalnya itu adalah ada penyebab beliau menulis kitab tersebut. Di antaranya sebab menulis kitab Istighosah, ada penjelasan tentang orang-orang beristighosah dengan makhluk yang telah meninggal umpamanya ya, datang ke kuburan tawasul dengan orang mati dan seterusnya. Ini yang beliau bahas dalam kitab beliau Istighosah, dan situ beliau menjelaskan tentang paham yang benar dalam masalah ini. Nah, itu setelah itu beliau menulis kitab. Kemudian yang kali keempat beliau ditangkap adalah di Mesir juga. Itu pada bulan Syawal juga, sampai awal tahun 708 ya, 700 Hijriah, 707 Hijriah sampai 708 Hijriah. Jadi dalam masa 2 bulan saja. Nah, itu ketika beliau ini, saat beliau dalam diskusi sebelumnya beliau memilih untuk kembali Damaskus. Nah, dalam perjalanan yaitu ba'da ikhtiyar ba'da sin salasa, jadi kali yang ketiga beliau ditangkap, beliau milih untuk ulang ke Damaskus. Tetapi tiba-tiba datang pasukan untuk mengembalikan beliau ke Mesir. Nah, yaitu radduhu min masanid tariq. Datang pasukan dari Mesir, penguasa, untuk mengembalikan beliau ke Mesir. Itu malamnya tanggal 18 ya, bulan 10 tahun 707 Hijriah tersebut, dengan dokongan dari Nasr Membaji. Jadi salah satu orang yang sangat memusuhi beliau di Qahirah itu namanya ada Nasr Membaji Al-Hululi. Jadi bermadhab Sufi Hululiyah. Nah,
alladhi yahtal makanata 'inda al-wali, yang di mana ya dia adalah orang yang mempunyai kedudukan di pada wali kotanya gitulah ya, pada pejabat di Qahirah. Kemudian Syekh dihukum melalui qadi al-Malikiyah, fakhtalafu falamma ra'a Syekh dzalika qala. Kemudian setelah Syekh bertemu, ana amdi ila al-habsi wa atba'u ma taqtadihi al-maslahah. Kata Syekh, saya lebih memilih untuk ditahan dan mengikuti apa yang lebih baik. Kemudian ketika beliau ditahan di dalam tempat tersebut, ya di ruangan atau di sebuah lubang itu, manusia tetap belajar, ya orang-orang belajar sama beliau di luar sumurnya gitu ya. Fa'aqafa 'alaihi nas ziyaratan wa ta'alluman wa istifta'an. Jadi orang datang aja ke tahanan beliau, berkunjung gitu ya. Ada yang ziarah, ada yang belajar, ada yang minta fatwa. Ya. Nah. Kemudian kali yang kelima beliau ditangkap itu di Skandaria tahun 709 Hijriah. Nah, sampai yaitu pada tanggal 1 ya bulan 3 itu Rabiul Tsani sampai tanggal 8 bulan Syawal juga tahun 709 Hijriah. Ya. Ini adalah maqidatu ukhra min Nasr al-Mumbaji. Ini juga adalah yaitu maqidah, artinya siasat ya, keji yang diatur oleh seorang namanya Sarmamaji yang tadi kita sebutkan. Ya, Wajis Jisingkir, ini diantara orang-orang yang memusuhi beliau. Ya tarabbasani man yaqtaluhu. Jadi dia mencari-cari kesempatan kapan bisa menangkap lagi Ibnu Taimiyah ini gitu. Wa fi hadhihi al-hala ja'a indahu ba'da ayyam min Syamsuddin bin Sa'duddin al-Harrani wa akhbara bi annahum yusaffirunahu ila al-Iskandariyah wa ja'at masyayikh tadamara wa akhbaruhu bidzalik wa qalu lahu kullu hadha ya'malunahu hatta tuwafiqahum. Jadi ketika Syaikhul Islam sampai ke Iskandaria dan beliau dikumpulkan para ulama di sana bertemu dengan beliau, lalu membocorkan semua ini mereka lakukan adalah agar engkau mau menyetujui sesuai dengan mereka, hatta tuwafiqahum. Maksudnya di sini adalah engkau ya tidak membantah lagi paham-paham yang mereka anut gitu. Maksudnya dari antaranya ini Al-Mambaji dan Jisingkir ini namanya orang ini ya, yang selalu membuat fitnah kepada beliau. Ya, wa ma'amiluna ala qatlik. Kemudian disampaikan juga bahwa mereka sedang merencanakan untuk membunuhmu atau untuk mengusirmu atau untuk menangkapmu, disampaikan kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahum. Nah, jawaban Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ancaman ini apa kata beliau? Ana in qutiltu kana li syahada. Saya kalau dibunuh itu adalah syahid bagi saya. Wa in nafuni kana li hijrah. Jika saya diusir itu adalah hijrah, pindah ke tempat lain. Walau nafuni ila Qubrus da'autu ahla. Seandainya mereka walau mengusir saya ke pulau Qubrus, ya, tahu kita pulau Qubrus ini adalah daerah yang perbatasan antara Eropa dengan Turki ya. Pulau Qubrus yang da'autu ahlaha ilallah. Aku akan berdoa di sana kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajabuni. Wa in habisuni, jika mereka li ma'badan. Jika aku ditangkap ada kesempatan untuk fokus beribadah. Wa ana mithlul al-ghanamah kaifama taqallabat, ya, taqallabtu ala sufin fayasi'u minhu wansarafu. Ketika itu musuh-musuh justru putus asa untuk menghalang-halangi dakwah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak ada hambat. Sampai dibunuh pun beliau menyatakan, kalau saya dibunuh saya mati syahid, kalau saya diusir itu hijrah bagi saya, kalau saya ditangkap adalah khulwah dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih sempurna untuk beribadah dan lebih khusus. Subhanallah, tawakal yang tinggi ya. Maka sering ungkapan ini dinukil oleh orang-orang ya, in qutiltu fahiya syahada, jika fakanat li syahada, jika saya dibunuh mati syahid, jika saya diusir ya dalam perjalanan beliau berhijrah, dianggap oleh beliau sedang hijrah ya. Jika beliau ditangkap, ditahan adalah khulwah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dalam kondisi demikian, karena ada memang orang-orang provokator untuk menangkap beliau selalu, untuk menghalang-halangi dakwah beliau selalu. Dan tidak berapa bulan setelah itu berkuasalah Malik Nasir Muhammad bin Qalun di tahun 709 tersebut, maka afraja an Syekh wastada'u lil Qahirah. Dari situlah Malik Nasir ini melepaskan Syekh dari tahanan dan memanggil beliau ke Qahirah. Wa qutila Jazkir syarra qitla wa hamala Nasran al-Mamji wa mata fi zawiyatih. Dan akibat dari orang-orang yang memusuhi beliau justru malah sangat buruk sekali, dan akhirnya Jazkir ini disebutkan dibunuh dalam keadaan yang terbunuh. Kemudian juga Nasr al-Mamji mati di fi zawiyatihi, maksud di tempat tinggalnya ya.
Wa ara Nasir yantaqim min al-qudat wal-fuqaha alladziina kanu yuwaluna Jashankir. Jadi Malikun Nasir ini Ibnu Qalun ini yang berkuasa di Mesir tahun 79 Hijriah ini 709 Hijriah memanggil qadi-qadi yang telah pernah menghukum Syaikhul Islam Taimiyah tersebut. Memanggil qadi-qadi tersebut ya, dan para fuqaha yang memfitnah beliau, dan beliau ingin memberikan hukum penguasa ini kepada orang-orang yang memfitnah Syaikhul Islam Taimiyah. Fastafta Syaikhul Islam Taimiyah. Lalu Syaikhul Islam Taimiyah ditanya oleh penguasa itu, ya, oleh Raja Al-Malikun Nasir ini, Muhammad bin Qalun. Fafahama Syaikhul Islam Taimiyah maksudahu. Syaikhul Islam Taimiyah paham ketika dimintakan fatwa. Islam paham maksudnya, dia ini ingin menghukum orang-orang yang pernah yang berbuat jahat kepada Syaikhul Islam Taimiyah, ya. Fasyara fi madhihim wa sana alaihim. Syaikhul Islam Taimiyah justru memuji musuh-musuhnya, orang-orang yang sebelum pernah menghukum beliau, memfitnah beliau di hadapan raja tersebut. Wa anna lahum matu lam tajid wa annahum law matu lam tajid mithlahum fi daulatik. Kemudian Syaikhul mengatakan, seandainya mereka ini para meninggal, engkau tidak akan dapatkan orang-orang seperti mereka di negaramu. Ya, amana fahum fi hillin min jihati. Adapun saya, kata Syaikhul, saya memaafkan mereka. Fahum fi hillin min jihati. Mereka dari sisi saya adalah telah halal, artinya saya telah memaafkan mereka. Ini akhlak lain yang muncul dari Syaikhul Taimiyah. Bagaimana mulianya akhlak beliau. Ketika beliau dekat dengan penguasa atau dihargai oleh penguasa, beliau tidak punya kesempatan untuk malas dendam kepada musuh-musuhnya, tangkap semua mereka, jebloskan ke bui semua mereka, nggak ada pernah demikian Syaikhul Taimiyah. Walaupun orang-orang ini sebelumnya telah membuat beliau tersiksa, membuat beliau menderita, membuat beliau yang mengalami berbagai ujian dan cobaan, ya, para qadi dan para fuqaha ini. Ketika setelah itu Muhammad bin Qalun, ya, Malikun Nasir Muhammad bin Qalun ini berkuasa dan melepaskan Syaikhul Taimiyah dan meminta fatwa Syaikhul Taimiyah, justru Syaikhul Taimiyah memuji-muji orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada beliau, dan bahkan dikatakan seandainya mereka ini para meninggal, engkau tidak akan temui orang-orang seperti mereka. Adapun hak mereka, hak saya atas mereka, kata Syaikhul Taimiyah, saya telah memaafkan mereka, halalkan mereka. Ini akhlak yang luar biasa, ya. Kemudian itulah akhirnya Qadi Ibnu Makhluf Al-Maliki berkata setelah itu, ma ra'ayna asqa min Ibnu Taimiyah lam nuqa mumkinan fi sa'i fihi. Jadi lam nuqi mumkinan fi sa'i fihi. Aku tidak melihat orang yang paling bertakwa dari Ibnu Taimiyah ini, kata seorang Qadi Ibnu Makhluf Al-Maliki ini, ya. Tidak ditinggal, tidak ada cara yang kami sisakan untuk mengganggu dia lah istilahnya, untuk mengganggu dia. Lam nuqi mungkinan fi saifihi. Tidak ada jalan yang mungkin kami lakukan kecuali kami sudah berusaha untuk agar dia ini dibunuh, ditangkap. Walamma qadira alaina afa'anna. Tetapi tatkala dia itu mampu untuk membalas pada kami, justru dia memaafkan. Ini pujian dari seorang Qadi Ibnu Makhluf Al-Maliki tentang akhlak Syaikhul Taimiyah ketika tadi penguasa meminta keadilan, memberikan keadilan lah kepada Syaikhul Taimiyah terhadap kejahatan-kejahatan orang-orang fitnah beliau. Namun beliau memaafkan. Maka dipuji oleh seorang Qadi Ibnu Makhluf Maliki, ma ra'ayna atqa min Ibnu Taimiyah. Kami tidak melihatkan ada orang lebih bertakwa daripada Ibnu Taimiyah. Lam nuqi mungkinan fi saifihi. Tidak ada jalan yang mungkin kami untuk melakukan, ya, mengganggu dia, memfitnah dia, bahkan untuk ingin merencana membunuh dia, kecuali kami upayakan itu, lakukan. Walamma qadira alaina afa'anna. Tetapi tatkala dia itu mampu membalas kepada kami, justru dia memaafkan, ya. Ketika itulah Syaikhul Islam tinggal di Qahirah dan tinggal dekat dengan tempat yang disebut dengan kuburan Husain di daerah Husainiyah, ya, di dekat dari kampus Azhar itu, ya. Kebetulan saya juga pernah ke sana, ya. Kemudian para orang-orang belajar kepada beliau di Qahirah, ya. Wa wal khaqu ala ikhtilafihim tabaqatihim yataraduna alaihi wa huwa yaqul, dan bahkan beliau didatangi oleh banyak orang-orang yang berbagai lapisan, ya. Kemudian beliau, setiap orang-orang yang datang kepada beliau tentang kejahatan-kejahatan orang-orang yang sebelumnya terhadap beliau mengatakan, ana ahlaltu kullaman adani. Aku telah menghalalkan, telah memaafkan semua orang yang menyakiti, setiap orang menyakiti. Wa man adallahu wa rasulahu wallahu yantaqim minhu. Orang yang memusuhi, menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan membalas kepada dia. Wa hasalahu min ijlal wa ta'zim ma yatul wasfuhu. Dan akibat inilah kemana dia mendapatkan penghormatan, ya, dimuliakan, ya. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayahnya. Itu kejadian dari tahun 709 Hijriah sampai 712 Hijriah. Baik. Kemudian ditangkap beliau pada, ya, beliau tinggal di Qahirah, disebutkan di sini, ya, sampai pada tahun 712, ya. Jadi 709 Hijriah sampai 712 Hijriah beliau tinggal di Qahirah. Makanya banyak fatwa-fatwa beliau yang dikumpulkan tersimpan di Qahirah, ya.
Baik, setelah itu beliau kembali 8 Syawal tahun 712 Hijriah kembali ke Damaskus. Nah, kemudian sujina rusima alaihi khilala 4 marrat istaghraqnahu sanatain wa nisf. Jadi beliau tinggal di Kairo selama masa tadi, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang beliau alami, ya. Ketika beliau tinggal di Mesir, ya, hasala khilal iqamati hadhihi bi Misr khairun katsir. Jadi selama beliau tinggal berapa tahun di Mesir itu tersebar lagi kebaikan yang begitu banyak, menyebarnya ilmu agama, ya. Kemudian disitulah banyak beliau di Mesir, beliau banyak menulis kitab beliau, di antaranya disebutkan di dalam yang beliau tulis di Mesir itu adalah Minhajus Sunnah Nabawiyah, kitab bantahan terhadap Syiah Rafidhah dan juga Qadariyah dalam 9 jilid kalau nggak salah, yaitu atau 8 jilid Minhajus Sunnah Nabawiyah. Ini kitab yang paling besar di antara kitab bantahan terhadap Syiah Rafidhah, bahkan terbesar lah. Kemudian beliau juga menulis Kitabul Iman, Kitab Istiqamah, Tabisul Jahmiyah, Fatwa Al-Misriyah dan lain demikian disebutkan dan merajab dalam terjemahannya. Ini kita yang beliau tulis selama di sana. Baik. Kemudian kali yang ke-6 beliau ditangkap di Damaskus, itu dengan lama 5 bulan 18 hari, ya. Mulai dari hari Kamis tanggal 7 bulan 12 Zulhijjah tahun 720 Hijriah sampai pada hari Senin yaitu tanggal 10 bulan Muharram 721 Hijriah dengan sebab masalah al-hal bit-talaq. Nah, ini kan masalah-masalah fikih nanti yang akan kita bahas, apa hakikatnya perbedaan tuduhan-tuduhan kepada beliau. Jadi beliau berfatwa tentang orang bersumpah dengan talak. Kalau tujuannya adalah sumpah, menurut beliau adalah bukan talak gitu. Sedangkan berbeda dengan pendapat ulama-ulama yang lain, mereka menganggap itu talak. Bersumpah dan talak bukanlah talak kalau tujuannya bersumpah. Nah, ini sebetulnya ada pembahasan fikih di sini, ya. Nah, wa antajat hadhi majmu'atun kabirun min al-kutub wal fatawa, ya. Kemudian muncul banyaknya fatwa-fatwa beliau, ya. Kemudian juga bantahan-bantahan terhadap pandangan beliau sehingga ya, di antara tulisan beliau adalah Aradul Kabir ala man i'tarada alaihi fi masatil half bit talaq. Jadi beliau menulis masalah ini juga dalam suatu tulisan. Yang ketujuhnya, yang terakhir adalah ketujuh kali beliau ditangkap adalah itu ditangkap sekitar ini yang lebih panjang 2 tahun 3 bulan 14 hari. Itu mulai dari tanggal 6 dari bulan Sya'ban tahun 726 Hijriah sampai malam wafatnya beliau yaitu hari Senin tanggal 20 bulan Zulqa'dah tahun 728 Hijriah, yaitu masalah ziarah, yaitu masalah tentang ziarah kubur. Nah, nanti akan kita bahas, ya, tuduhan-tuduhan ini masih belum sempat kita bahas karena waktu yang batas kita. Jadi sebab-sebab beliau tangkap adalah tentang bantahan beliau kitab Arad al-Ikhna'i atau Akhna'i, ya. Jadi di sana beliau menjelaskan tentang hukum ziarah kubur. Maka Ibnu Katsir menjelaskan bahwa beliau tidak mengharamkan. Beliau tidak mengharamkan. Banyak sekali jalan penjelasan tentang ziarah kubur, tapi oleh orang-orang dipelintir dan dibuatlah semacam ketuduhan bohong bahwa beliau melarang orang, mengharamkan orang ziarah kubur Nabi, mengharamkan orang ziarah kubur secara mutlak dan seterusnya. Ini yang menjadi bahan oleh musuh-musuh beliau untuk melaporkan kepada penguasa saat itu. Yang anehnya juga penguasa saat itu tidak adil juga, ya, sehingga mereka menerima tuduhan-tuduhan sepihak itu dengan melihat pengaruh Islam yang cukup besar di tengah masyarakat. Nah, kemudian dari selama beliau ditahan di situlah juga banyak lahir karya-karya beliau selama beliau di dalam tahan tersebut, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.